Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Zaki dengan NIM 21136088 dengan prodi Geografi NK dan mata kuliah Geografi Tanah yang diampu oleh Bapak Dedi Herman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komposisi tanah. Yang pertama ada mineral. Komponen pertama dan utama dalam tanah adalah mineral. Adapun presentasi mineral dalam tanah adalah 45%, lebih banyak daripada komponen yang lain. Mineral yang merupakan komponen utama memiliki hubungan dengan tingkat kesuburan tanah. Apabila tanah kekurangan kandungan mineral, maka tumbuhan yang ditanam tersebut akan kekurangan komponen untuk proses pertumbuhannya. Pada proses pembentukan mineral ini, adapun jenis batuan yang mengalami pelapukan pada proses terbentuknya tanah akan mempengaruhi jenis jenis tanah yang akan dihasilkan nantinya. Pada umumnya, terdapat 3 jenis batuan yang nantinya ketika mengalami pelapukan akan mempengaruhi jenis tanah, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan malihan. Selanjutnya ada air. Komponen yang selanjutnya adalah air dengan persentase 25%. Berdasarkan pengamatan, air merupakan komponen tanah yang sifatnya dapat berubah-ubah atau dinamis. Ruang bagian tanah yang ditempati oleh air adalah bagian pori-pori tanah. Komposisi air dan udara dalam tanah adalah berbanding terbalik, di mana kandungan udara dalam tanah bergantung pada tinggi rendahnya kandungan air dalam tanah. Semakin tinggi kandungan air dalam tanah, maka semakin rendah pula kandungan udara dalam tanah. Begitu sebaliknya, air juga merupakan komponen tanah yang penting karena air bermanfaat untuk membentuk tumbuhan dalam membantu tumbuhan proses fotosintesis nantinya. Adanya air dalam tanah ini disebabkan karena kemampuan penyerapan tanah yang menggunakan mekanisme adhesi atau kohesi. Keberadaan komposisi air dalam tanah dibedakan menjadi 3 macam, yaitu kapasitas lapang adalah suatu keadaan di mana kelembapan dalam tanah dalam kondisi yang cukup. Hal ini dibuktikan dengan jumlah air yang dapat ditampung dalam tanah yang dipengaruhi oleh gaya tarik dari gravitasi bumi. Sehingga hal ini tentunya membuat komposisi air dalam tanah akan mempengaruhi kelembapan tanah. B. Titik layu permanen adalah suatu keadaan di mana akar tanaman sudah tidak dapat lagi menyerap air di dalam tanah. Hal ini biasanya menyebabkan tanaman tersebut menjadi layu hingga kemudian mati. C. Ketersediaan air adalah suatu keadaan yang didasarkan pada selisih kadar air dalam tanah yang memiliki hubungan dengan titik layu permanen. Semakin sedikit komposisi air di dalam tanah, maka tumbuhan akan cepat layu. Yang ketiga ada udara. Komponen yang selanjutnya adalah udara dengan persentase 25% yang memiliki persentase sama dengan air. Adanya komponen udara dalam tanah inilah yang memungkinkannya kehidupan di dalam tanah, khususnya pada hewan-hewan seperti cacing, semut, dan lain-lain. Sifat udara dalam tanah ini adalah dalam tanah ini sama halnya dengan sifat yang dimiliki oleh air, yaitu dapat berubah-ubah sehingga udara dapat keluar dari tanah akibat tekanan dari air yang meningkat. Hal ini karena komposisi udara dalam tanah tergantung dari tinggi rendahnya komposisi air dalam tanah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada bahan organik. Bahan organik komponen tanah yang paling terakhir dan paling rendah persentasenya adalah bahan organik dengan persentase komposisinya hanya 5%. Bahan organik ini terbentuk dari proses dekomposisi bahan organik yang bersumber pada tumbuhan dan hewan yang telah mati. 13 dekomposer nantinya akan menguraikan bahan organik tersebut menjadi senyawa organik yang bermanfaat untuk tanah. Meski persentasenya hanya sedikit, akan tetapi senyawa organik tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap sifat-sifat tanah, terutama pada sifat kimia atau fisik tanah. Adapun sumber bahan organik yang nantinya akan diproses menjadi senyawa organik tanah dibedakan menjadi 3 berdasarkan sumbernya, yaitu sumber primer adalah sumber yang mudah didapatkan berasal dari tumbuhan layu yang telah mati. Adapun bagian tanaman yang dapat diuraikan adalah mulai dari daun, batang, akar, jaringan tumbuhan, serta bagian lain dari tumbuhan yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa semua struktur pada tumbuhan ini dapat diproses menjadi senyawa organik. Yang kedua ada sumber sekunder, yaitu sumber kedua setelah tanaman, yaitu berasal dari hewan. Adapun hewan yang diuraikan adalah bagian-bagian tubuhnya berdasarkan atau beserta kotorannya yang dapat diolah menjadi pupuk.
Yang ketiga ada sumber tersier. Sumber tersier adalah sumber terakhir yang berasal dari pupuk. Adapun pupuk yang digunakan adalah pupuk kompos dan pupuk os dan pupuk hijau. Terima kasih telah melihat atau menyaksikan video saya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata dan kesalahan dari teks-teks saya. Saya mohon maaf dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.